Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas intergenerasional dan relationship. Adapun pengertian generasi sendiri merupakan sekelompok orang yang memiliki umur dan pengalaman sejarah yang sama. Selain itu, mereka juga mengalami peristiwa yang sama dalam waktu yang bersamaan. Adapun tujuan intergenerasional adalah untuk saling melindungi, mendidik, dan saling mengajarkan generasi yang lebih muda sehingga mereka menjadi lebih percaya diri, terampil, karena mendapatkan dukungan dari generasi yang sebelumnya. Adapun interaksi yang akan terjadi pada antar generasi, yaitu lansia dan anak-anak dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Adapun aktivitasnya dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, aktivitas untuk membentuk identitas sosial atau social identity. Yang kedua, aktivitas yang membuat terjadinya sebuah pertukaran pengetahuan antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda. Yang ketiga, aktivitas yang bersifat sukarela atau voluntarism. Dan yang keempat, aktivitas yang melibatkan teknologi guna memudahkan beraktivitas sehari-hari baik untuk lansia maupun generasi yang lebih muda. Selain itu, ada juga kesenjangan yang terjadi antar generasi, karena setiap generasi memiliki value, perspektif, dan cara berpikir tentang berbagai aspek kehidupan. Perbedaan mendasar ini membentuk sikap, perilaku, opini, gaya hidup, dan relasi seseorang dalam masyarakat. Karena adanya perbedaan tersebut, maka terbentuklah kesenjangan antar generasi. Kesenjangan antar generasi ini sering disebut sebagai perbedaan pendapat antara dua generasi yang berbeda. Perbedaan generasi tersebut dikenal sebagai kesenjangan generasi. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan yang dimiliki oleh lansia. Lansia memiliki hubungan yaitu persahabatan karena sahabat mampu memberikan dukungan sampai dewasa menurut Arnett 2007. Sebagian besar, persahabatan didasarkan pada perasaan yang sama satu sama lain dan merupakan hubungan timbal balik. Persahabatan berbeda dari cinta karena tidak membutuhkan kontak seksual atau melibatkan lebih sedikit energi, menurut Ross dan Zen 2000. Persahabatan membantu meningkatkan harga diri seorang lansia, menurut Bagwell dan kawan-kawan tahun 2005. Saat kita dewasa, memiliki sahabat mampu membantu kita beradaptasi dengan peran baru. Kemudian, manfaat persahabatan bagi lansia. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, menjadi sumber kesehatan jiwa dan semangat hidup lansia. Yang ketiga, adanya kebahagiaan subjektif yang ditandai dengan peningkatan afek positif dan penurunan afek negatif. Yang keempat, meningkatkan perspektif positif tentang kehidupan seorang lansia. Yang terakhir, membuat merasa dihargai dan mendapatkan dukungan sehingga lansia dapat melakukan sesuatu. Adapun perbedaan antara persahabatan yang dimiliki oleh pria dan wanita. Persahabatan antara pria dan perempuan cenderung berbeda ketika mereka dewasa, yang mencerminkan perilaku yang dipelajari sejak kecil. Wanita lebih cenderung bergantung secara intim dan emosional dan menggunakan persahabatan sebagai sarana untuk curhat dengan orang lain. Sedangkan pria tidak suka curhat dengan orang lain karena mereka enggan untuk melakukannya. Lalu, apa sih pentingnya persahabatan bagi lansia? Persahabatan menjadi lebih kuat, stabil, dan penting saat di usia lanjut. Berdasarkan teori aktivitas, persahabatan sangat penting dalam hidup lansia karena persahabatan adalah faktor penting yang menentukan kebahagiaan, menurut Demir dan Özdemir pada 2010. Karena sahabat mampu memberikan dukungan sampai dewasa, menurut Arnett 2007. Persahabatan membantu meningkatkan harga diri seseorang dan saat kita dewasa, memiliki sahabat mampu membantu kita beradaptasi dengan peran baru, menurut Levinger tahun 1983. Apa sih yang mendasari persahabatan? 3 dimensi utama yang mendasari persahabatan orang dewasa, menurut De Vries tahun 1996, adalah yang pertama, dimensi afektif atau emosional persahabatan yang mencakup
mencakup keterbukaan dan penghargaan, kasih sayang, dan dukungan, semuanya yang didasarkan pada kepercayaan, kesetiaan, dan komitmen. Adapun dimensi yang kedua, menggambarkan kebersamaan yang merupakan karakteristik persahabatan itu sendiri, di mana sahabat berpartisipasi atau mendukung kegiatan yang menjadi kegiatan bersama atau kepentingan bersama. Adapun dimensi yang terakhir adalah kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, karena teman-teman atau sahabat dapat memberikan hiburan, kesenangan, dan rekreasi yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Hubungan selanjutnya yang dimiliki oleh lansia adalah percintaan. Kenapa sih? Karena pentingnya cinta bagi lansia. Permasalahan kesepian yang muncul pada lansia dapat dialami oleh siapa saja, bahkan lansia yang memiliki pasangan, seperti pasangan yang cenderung kurang menunjukkan perhatian dan kurangnya komunikasi satu sama lain. Satu alasan lansia kesepian adalah mereka merasa takut tidak mendapatkan kasih sayang dari pasangannya atau dari anaknya. Memiliki hubungan percintaan yang romantis menjadi hubungan yang penting bagi pasangan suami istri, karena semakin bertambahnya usia, pasangan suami istri membutuhkan perhatian yang diberikan oleh pasangan untuk mengurangi kesepian tersebut. Kedekatan pada pasangan pun memiliki peran penting, karena memiliki pasangan hidup dianggap dapat memberikan kebahagiaan. Adapun hubungan cinta itu sendiri memiliki pengertian, salah satu hal yang semua orang rasakan namun tidak ada yang bisa mendefinisikan secara jelas. Menurut Sternberg 2006 menemukan bahwa cinta memiliki 3 komponen dasar, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Idealnya, hubungan cinta sejati memiliki ketiga komponen tersebut, dan ketika pasangan memiliki jumlah cinta dan jenis cinta yang setara, hubungan yang mereka miliki akan menjadi lebih bahagia dan hubungan yang mereka jalani akan lebih bertahan lama. Kemudian bentuk-bentuk cinta pada lansia. Yang pertama adalah aspek sosial yang dapat ditandai dengan kebersamaan dan menjalin komunikasi dengan baik, yaitu dengan selalu terlihat bersama, berkomunikasi dengan baik, dan saling memberikan perhatian serta menaruh kepercayaan kepada pasangan. Aspek yang kedua yaitu aspek psikologis yang ditandai dengan adanya perhatian dan komitmen, yaitu dengan memberikan perhatian satu sama lain, mengembangkan kepribadian masing-masing, menemukan hal-hal yang menarik secara bersama, saling memahami satu sama lain, membuat pasangan merasa dibutuhkan, memberikan bantuan, saling mengingatkan, dan menjaga komitmen dalam hubungan. Dan adapun aspek fisik yang ditandai dengan berperilaku mesra. Pada lansia, mereka sudah tidak berperilaku mesra, namun bentuk cinta mereka berupa saling mengasihi dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian, ada pun tanda lansia yang bahagia dengan hubungannya. Menurut Hendrik 1988, bahwa orang yang bahagia dengan hubungannya akan menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, mereka merasa pasangannya memenuhi kriteria yang diinginkan mereka. Yang kedua, merasa hubungan lebih romantis dibandingkan dengan hubungan orang lain. Yang ketiga, merasa bersyukur karena dapat menjalani hubungan romantis dengan pasangannya. Yang keempat, merasa hubungannya romantis dengan pasangan sesuai dengan harapan. Yang kelima, mereka sangat mencintai pasangannya. Dan yang terakhir, hubungan dengan pasangan tidak mengalami banyak masalah. Cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. See you in the next video. Bye.